Selamat datang di Misteri, di mana kita akan mencari tahu hal-hal yang masih menjadi sebuah misteri, sebuah konspirasi, dan hal-hal yang berbau goib. Bersama saya Marcelo di sini, dan juga Saya Amor, kita kali ini kemarin akan membahas sebuah topik yang cukup unik dan belakangan ini masih ramai banget dibicarakan, yaitu UFO. Jadi, UFO, kalau ini kita lihat dari beberapa informasi ke belakang, ini itu lagi ramai gara-gara Amerika Serikat dengan kebijakannya si Trump, mereka itu merilis dokumen-dokumen rahasia. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, Mon, ya. lo percaya nggak sih sama yang namanya UFO? Kalau gue jujur, gue percaya adanya UFO karena melihat pertama dari konspirasi yang beredar, kedua tentang karena luas alam semesta kita yang nggak masuk akal ya. Gue nggak percaya mungkin di luar sana nggak ada makhluk hidup yang cerdas sama kayak kita. Soalnya kemungkinannya itu pasti ada. Soalnya alam semesta itu aja bukan bisa dihitung lagi, nggak terhitung jumlahnya. Oke. Nah, gini, Mor. Jadi dari dokumen yang dirilis sama Amerika Serikat itu ada sekitar 400 dokumen, dan kalau gua nggak salah 160 dokumen itu di bawah Pentagon. Mereka itu kayak ngasih tahu soal fenomena-fenomena yang ngasih tahu kalau itu tuh adalah sebuah UFO. Kalau gue sendiri sebenarnya gue juga percaya soal UFO karena jujur nih ya, gue yakin kalau kita tuh nggak sendiri di semesta kita ini. Nah, dan dari 160 uh, dokumen yang dirilis itu tuh ada, kalau nggak salah, beberapa fenomena yang cukup ikonik gitu. Mulai dari kalau nggak salah itu dia tuh ngomongin soal misi Apollo. Lu Oh tahu iya, dong tahu-tahu. Ada soal Apollo. banyak tahu, Nah, banyak banget konspirasinya. jadi misi Apollo itu ini 3 misi ya, Apollo 11, 12, sama 17. Mereka itu kalau nggak salah ada nangkep objek, kata astronotnya ya, ketika mereka lagi menjalankan misi. Mereka ngeliat sebuah objek. Objeknya tuh bergerak cepat banget Mhm. dan disertai sama partikel cahaya gitu lah di luar angkasa. Dan itu gerakannya tuh nggak bisa mereka ikutin. Jadi itu bukan kayak roket atau satelit gitu, tapi kayak sesuatu yang mereka sendiri sampai sekarang belum tahu jawabannya apa. Nah, Oh, lalu nih yang kedua, itu tuh kalau nggak salah the military. Jadi ada sebuah fenomena di kemiliteran Amerika Serikat. Mereka ini kayak nangkep di fenomena itu di 2022. Mereka di radar mereka itu ada objek bentukannya tuh oval dan gerakannya tuh cepet banget. mmm, Jadi mereka nggak bisa ngikutin dari radar mereka. Mereka itu bingung juga itu tuh benda apa. Apakah itu drone atau apa. Tapi kalau dilihat dari bentukannya yang oval, nggak ada sayap pesawat, itu tuh bukan, gimana bilangnya ya, itu tuh bisa as dibilang kalau itu bukan drone nggak sih? Aneh masih banget kan asing sih banget luar. ya. Iya, makanya asing banget gitu. Terus di The Military ini ada satu lagi fenomenanya itu di 2023. Wah, Jadi bukan berakhir di 2022 doang nih. baru banget ya. Iya, jadi di 2023 bagian operating system drone-nya mereka itu kayak nangkepin ada kayak fenomena juga sebuah benda terbang, objek terbang kenceng banget, dan waktu dicek dia tuh bentuknya tuh nggak familiar. Jadi dia tuh kayak sebuah cahaya gitu dan dia tuh cepet banget. Kita tuh kan tahu ya kalau bentuk aerodinamis pesawat tuh kayak gimana ya. Nah, Ya, kalau yang dari radar-radar drone ini itu tuh bentukannya kayak bukan pesawat. kayak piring terbang gitu. Iya, jadi benar-benar kayak menarik banget sih gitu. Mhm. Terus nih, yang bikin gua kaget dari dokumen-dokumen itu ya, ada fenomena di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia sendiri, fenomenanya itu ada dua. Jadi yang satu itu, dia itu kalau gua nggak salah di pulau gitu. Alor ya? Iya, Pulau Alor Oh gitu. iya, pernah dengar berarti. Ya kan, lu tahu dong, Pernah dengar sempet pernah dengar. rame juga nih. Jadi di dokumennya itu udah dikonfirmasi lagi di Pulau Alor itu mereka tuh nangkep kayak ada makhluk yang gak jelas gitu. Iya, jadi di videonya itu mereka bilang ada kayak makhluk rambutnya warnanya
putih kayak sebuah perak, badannya merah, dan mereka itu nyerang warga. Dan yang menarik tuh di sini, karena kasusnya ini udah pernah dikasih tahu ke aparat kepolisian kita. Dan kalau gua nggak salah, Pulau Alor itu kejadiannya di 1959. Jadi kayak ngeri juga sih, walaupun kita nggak tahu itu sebenarnya apa. Terus nih, di Indonesia yang satunya lagi fenomenanya itu tentang crop circle. Crop circle, Lu tahu tahu dong crop tahu. circle? Crop circle Yang itu pola-pola unik itu kan? iya, pola unik, cuman yang menariknya itu di sini. Yang benar-benar bikin jadi kayak agak merinding nih, karena setiap crop circle itu diakhiri sama bentuk bulatan. Jadi lingkaran kayak begini, tapi Iya. di dalamnya itu beda-beda polanya. Cuman selalu bulat. Kita nggak tahu nih ada apa dengan bentuk bulat di sini. Dan itu tuh kalau nggak salah di Indonesia sendiri tuh kejadian itu di Sleman, Yogyakarta. Ditemuin ada beberapa crop circle itu di uh, ladang punya para petani gitu. Oh, Iya. Dan gue sih awalnya skeptis sampai gue coba ngeliat ini dari segi dokumennya, gue jadi kayak makin yakin kayaknya benar deh gitu. tentang UFO ini ya. Iya. Nah, kalau gue ada dari sejarahnya gue tahu contohnya kayak kasusnya si Laswell tahun 1947 itu di mana sebenarnya kata UFO itu muncul di Amerika. Itu di daerah Meksiko di Amerika. Diawali dari kesaksian warga yang menemukan ada puing-puing benda asing yang menurut mereka ini seperti apa suatu alat terbang gitu tapi tidak terlihat kayak buatan manusia. Oh, Dan katanya ya, pemerintahnya bilang kalau itu ini ya balon udara gitu iya, ya. kalau pengakuan dari apa aparat setempat di situ mereka bilang kalau itu sebenarnya balon udara untuk ini cuaca. Iya kan. Tapi menurut pengakuan masyarakat yang melihat kejadian tersebut secara langsung, mereka bilang itu sebenarnya itu sebuah pesawat. Kalau lu menurut lu itu apa? Kalau gue sih lebih percaya sama masyarakat ya, karena mereka pasti di TKP secara langsung dan mendahului aparat pastinya biasanya kalau kayak gitu. Jujur gue ngeliat sih janggal juga ya. Iya, Soalnya katanya bentukannya aneh gitu. iya, Kalau balon udara kita semua tahu dong iya, bentukan balon pasti harus udara. ada kayak sesuatu bentuk kain atau kubah untuk terbang kan. Iya Ini nggak ada, makanya ini kan. benar-benar besi, metal, dan teknologinya tuh mereka nggak yakin katanya. Dan ini yang ngelihat ini bukan satu dua orang, tapi sekumpulan masyarakat. Oke. Terus yang kedua itu di apa namanya UFO Conversation tahun 1954 itu ada di Gunung Palmor itu ada kesaksian. Nah, ada yang melihat katanya ada melihat makhluk menyerupai manusia. Oh. Tapi mereka tuh nggak berinteraksi menggunakan bahasa manusia. Mereka tuh memiliki ciri-ciri tubuh fisiknya tuh hampir mirip sama yang tadi kamu bilang, cuman dia lebih mirip manusia. Jadi dia ada kayak rambut yang khas, warnanya berbeda dari manusia, warna kulit kebiruan kalau yang di Palmor ini. Terus mereka tuh bahkan mampu karena katanya ada pengawas di situ mau mau nangkap mereka katanya. Tapi dia berhasil melompati, makhluk itu bisa melompati petugas untuk melarikan diri. Kalau itu sih yang aku tahu sejarahnya. Kalau Marcelo ada sejarah lain lagi atau tapi aku sih sejarah lain lagi kayaknya udah cukup ya 2 aja. Kalau dari yang gue lihat sih sebenarnya emang kita bicara soal UFO ya, UFO itu menarik banget gitu. Dan dari awal aja tuh konspirasinya luas banget kan. Iya, Jadi ditambah lagi dengan dokumen yang baru dirilis ini, dan dokumen ini resmi ya, karena ini tuh sesuai dengan uh, janji dari Presiden Amerika betul, Donald Trump gitu. Trump. Jadi emang sebenarnya kita bisa coba buat pastiin lagi gitu. Cuman apakah ini benar atau enggaknya, ya kita perlu tunggu update lagi nih. Ya, Dan kalau menurut gua, sebagai orang yang mengikuti konspirasi UFO, gua percaya kalau ini tuh benar. benar.
Ya, karena banyak hal juga yang belum bisa kita, manusia ini buat identifikasi Betul. gitu, ya kan? Dan yang lebih menarik dari semua ini, kejadian-kejadian fenomena UFO yang udah dikasih tahu, itu kebanyakan itu hampir sama ciri-cirinya. Iya, selalu mirip-mirip dan polanya berulang sih. Makanya menurut gua ini juga salah satu indikasi sebenarnya keberadaan UFO. Mungkin aja memang mereka ada, tapi mereka nggak mau memunculkan diri. Tapi kan selalu ada meninggalkan bekas ya. Di Tuh, setiap negara ada pola yang sama. Menurut gue mhm. sih itu udah indikasi kuat. Atau yang lebih ngerinya lagi, bisa aja mereka itu udah pernah ada, tapi sama pemerintah kita, pemerintah dunia dan Hmm. para elit global itu mau nutupin Mereka keberadaan mereka. mau disembunyiin dari kita, guys. Betul. Oke, untuk teman-teman Saners, menurut kalian gimana nih soal konspirasi UFO ini? Kalau misalnya kalian tertarik, kita bisa diskusi bareng di kolom komentar kita. Dan menurut gue cukup sampai di sini untuk pembahasan UFO-nya. Dan gue Marcel di sini izin pamit diri dan juga Amor, dan gue tambahin sedikit lagi, kalau kalian punya konspirasi mengenai UFO, ketik aja di komen nanti kita bahas. ya Oke, terima kasih betul. teman-teman. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya. Dadah.